Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya, kalau sebelumnya kita membahas tentang Simpson part 1 ya. Kita telah berbicara bagaimana dia bangkit, dia dipilih Tuhan, dan dia adalah seorang hakim spesial. Karena dia satu-satunya hakim yang kelahiran itu dinubuatkan. Iya. Jadi memang, jadi awal kebangkitan Simpson itu hampir 11-12 lah sama awal kebangkitannya Yesus. Mereka sama-sama dibangkitkan di satu masa di mana orang-orang Israel itu memang mereka nggak lihat kok mereka itu diperbudak. Sebelumnya kita sudah bahas ya gimana dia setiap tindakan dia itu selalu merupakan selalu adalah reaksi dari yang diperbuat orang kepadanya. Contohnya ketika dia lihat perempuan cantik di Timna, dia langsung bilang kayaknya gue harus nikah deh. Kemudian begitu dia diserang sama singa, dia langsung bunuh singa. Kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind dengan saya, moderator Evelyn Tumangkeng, dan narasumber kita Pendeta Yohanes Sinaga. Halo Pendeta, Shalom. Hai Gil, Shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama untuk membahas satu tokoh yang sebenarnya kita sudah bahas ya waktu lalu Pendeta. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai tokoh yang sudah kita pernah bahas, aku mau mengingatkan kepada teman-teman untuk follow sosial media kami di Hope Channel Indonesia, di platform Instagram, Facebook, dan juga YouTube supaya teman-teman bisa selalu terupdate dengan program yang ada, bahkan YouTube channel Facebook supaya teman-teman bisa selalu mengikuti episode-episode yang baru dari tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita bahas. Juga dengan aplikasi Hope Channel Indonesia di Play Store atau iOS Store supaya teman-teman bisa selalu terupdate dan bisa mengikuti atau mendengarkan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun berada. Oke Pastor, kita langsung masuk ke dalam materi atau tokoh yang akan kita bahas hari ini ya Pendeta. Ya, kalau sebelumnya kita membahas tentang Simpson part 1 ya. Kita telah berbicara bagaimana dia bangkit, dia dipilih Tuhan, dan dia adalah seorang hakim spesial. Karena dia satu-satunya hakim yang kelahiran itu dinubuatkan. Jadi memang, jadi awal kebangkitan Simpson itu hampir 11-12 lah sama awal kebangkitannya Yesus. Mereka sama-sama dibangkitkan di satu masa di mana orang-orang Israel itu memang mereka nggak lihat kok mereka itu diperbudak. Jadi mereka kayak dibuaikan oleh tekanan ekonomi dari Filistin sehingga mereka lupa bahwa mereka itu perlu kebebasan. Dan untuk saat seperti inilah Simpson itu dikirim. Nah, tadi pertanyaannya, Gail, menurut kamu apakah Simpson adalah seorang hakim yang baik? Dari ceritanya sih enggak ya Pendeta. Kurang baik. Tidak seperti yang kita tahu Samuel dan yang lainnya, tapi ini agak ambigu ya, banyak pertanyaan. Oh, tadi kamu mention Samuel ya? Iya. Nanti kita di ending akan tutup dengan Samuel. Oke. Memang kalau dibandingkan sama hakim-hakim lain seperti Othniel, terus siapa lagi hakim-hakim? Deborah, kemudian Ehud, Jeftah. Memang setiap kali mereka memerintah itu ada satu kata-kata yang muncul. Jadi contohnya, Othniel menjadi hakim selama periode beberapa tahun dan damai meliputi seluruh Israel. Tapi kata-kata ini tidak ditemukan di dalam pemerintahan Simpson. Dan kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 20. Hakim-Hakim 15 ayat 20, apa yang dikatakan di situ? Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Dikatakan bahwa dia menjadi hakim atas orang Israel selama 20 tahun, tapi ada satu kata tambahnya unik di situ. Dalam zaman orang Filistin. Jadi pada waktu pemerintahan Simpson, mereka masih dijajah. Mereka masih dijajah, mereka masih ditindas, tapi pada waktu itu Simpson tetap memimpin orang Israel selama 20 tahun. Nah, kalau kita dengar karakter Simpson, apa yang muncul dalam pikiran kamu? Kuat, manusia terkuat. Kemudian kayaknya kamu masih berusaha positive thinking gitu. Masih. Ada apa lagi? Dia adalah orang Nazir, yang Nazir. Karakter loh, bukan karakternya. Bukan identitas. Dia lustful, penuh dengan hawa nafsu. Dia penuh dengan hawa nafsu.
Kemudian satu kata yang missing, dia itu impulsif. Oh, oke. Dia sangat-sangat, dia hakim yang paling impulsif yang pernah ada. Nggak tahu apakah Gil sudah nonton episode sebelumnya atau belum. Mudah-mudahan. Nanti jangan pernah nonton ya. Oke. Sebelumnya kita sudah bahas ya gimana dia setiap tindakan dia itu selalu merupakan selalu adalah reaksi dari yang diperbuat orang kepadanya. Oke. Contohnya ketika dia lihat perempuan cantik di Timna, dia langsung bilang kayaknya gue harus nikah deh. Okay. Kemudian begitu dia diserang sama singa, dia langsung bunuh singanya. Nah begitu dia kembali, dia lihat ada madu di mulut singanya, dia berhenti dan dia ambil madunya. Oke. Kemudian ketika dia di pernikahan, dia taruhan. Oke. Di taruhan itu dia kalah juga, dan untuk menutupi kekalahannya itu dia membunuh 30 orang Filistin dan mengambil jiwa mereka. Semua tindakan dia itu adalah tindakan impulsif, dan semua hal yang dia perbuat itu tidak lain adalah respons dari situasi. Jadi kebanyakan dari kehidupannya Simpson itu hanya bereaksi. Dia nggak pernah menentukan arah tujuan hidupnya dengan benar. Dia itu kayak tipe-tipe orang yang easy going, yang menikmati kehidupan, dan dia kadang-kadang bingung tentang siapa dia. Jadi ketika kita melihat Simpson, kita akan melihat diri kita sendiri. Itu kayak kita cut dulu ya Pendeta. Karena itu adalah pembahasan yang menurutku secara pribadi saat aku baca materi ini sangat menyentuh dan sangat membuatku bercermin kembali dari diriku sendiri. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind dengan karakter Simpson. Oke Pendeta, sebelum kita masuk lebih dalam lagi aku mau tanya. Kita akan masuk ke dalam Hakim-Hakim 16 ya Pendeta, di mana kita akan baca tentang Simpson di Gaza. Tapi mengenai cerita ini, kira-kira ini terjadi sebelum dia menjadi hakim atau seorang Filistin atau setelah dia menjadi hakim? Jadi pertanyaan itu sangat-sangat kompleks, karena beberapa ahli Alkitab berkata bahwa Hakim-Hakim 16 itu terjadi semasa pemerintahan Simpson selama 20 tahun. Tapi kalau kita mau melihat struktur narasi yang dituliskan di sini, sepertinya Hakim-Hakim 16 itu merupakan kelanjutan dari Hakim-Hakim 15 ayat 20. Artinya semuanya terjadi setelah Simpson melayani sebagai hakim selama 20 tahun. Nah, seperti Pak Pendeta bilang kan, dia itu punya sifat yang sangat-sangat impulsif. Dia pengen sesuatu, dia harus ambil. Dia lihat cewek cantik tuh langsung nyala itu dirinya itu. Jadi dan hal yang sama juga berlaku ketika dia pergi ke Gaza. Perlu Pak Pendeta share ceritanya bahwa Gaza itu adalah tempat pusat komersial terbesar lah di wilayah orang Filistin. Dia lebih dalam situasi itu, lebih jauh ke dalam daripada Timnah. Kalau Timnah kan perbatasan kan, Gaza itu lebih ke dalam. Ini kayak ibu kotanya. Jadi dikatakan di sini bahwa ayat 1 bisa baca. Ayat 1. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Nah, ini unik kenapa? Karena dikatakan pada suatu kali Simpson pergi ke Gaza. Dilihatnya perempuan sundal, kemudian Simpson pergi menghampiri dia. Kenapa Simpson pergi ke Gaza? Itu aku kurang tahu sih. Ya, kalau kita baca ayatnya kenapa? Coba bisa nggak kamu analisa dari ayat? Agak-agak sulit. Kenapa? Karena ayatnya itu agak sedikit ambigu. Nah, apakah dia pergi ke Gaza untuk mencari seorang perempuan sundal? Enggak sih. Enggak, karena dikatakan bahwa Simpson pergi ke Gaza, kemudian dilihatnya perempuan sundal. Jadi dari awal tuh dia nggak punya rencana. Dia nggak punya rencana sama sekali untuk cari perempuan sundal. Tapi begitu dia pergi ke Gaza, dia kayak cewek ini cantik. Ya udahlah, daripada gue ngapain, mendingan gue coba me time dulu lah, me time. Tapi kita nggak pernah tahu yang jelas ya kenapa Simpson pergi ke Gaza. Tapi memang sejak awal itu, ketika kita membaca pasal-pasal sebelumnya, baik itu di Hakim-Hakim 15 atau Hakim-Hakim 14, memang Simpson itu adalah tipikal orang yang suka nongki-nongki cantik gitu. Jadi dia he likes to spend time with the Philistines. Dia suka nongkrong, dia suka makan minum sama orang-orang Filistin, dia suka berpesta. Biarpun dia adalah seorang hakim, biarpun dia telah memerintah Israel selama 20 tahun, tapi sepertinya di dalam dirinya ada kerinduan untuk lepas dari tanggung jawabnya dia. Dia pengen, ya ampun, kayaknya gue 20 tahun udah mengabdi. Kalau gitu it's okay lah untuk refreshing bentar. It's okay lah untuk pergi ke Gaza bentar. Gue kan udah setia selama 20 tahun.
Ya, jadi memang keputusan Simpson untuk pergi ke Gaza mungkin adalah cara dia untuk lepas dari rutinitas tanggung jawab yang harus dia emban. Ya, kemudian apa yang terjadi? Gil, bisa baca ayat 2. Ayat 2. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Jadi di sini dikatakan ketika orang-orang Gaza melihat bahwa Simpson telah datang, they set a trap. Dan hal yang sama itu berlaku. Mereka menjebak Simpson karena perempuan. Ada perkembangan ide di sini. Yang pertama adalah memang kehidupan Simpson itu dipenuhi oleh cinta 3 perempuan. Yang pertama adalah perempuan Timnah. Mereka menikah. Yang kedua adalah perempuan Sundal yang di sini. It's a one night stand. Untuk pemirsa konten kita agak dewasa ya hari ini, kayaknya rated R. Kemudian yang ketiga adalah seorang perempuan bernama Delilah. Yang pertama nggak ada nama, yang kedua nggak ada nama, tapi yang ketiga itu ada nama. Seorang ahli Alkitab bernama Robert Alter, dia berkata, kehidupan Simpson melewati 3 perempuan dalam hubungannya, seorang istri, seorang pelacur, dan seorang mistress. Apa mistress itu kayak gundik nggak sih? Simpanan, seorang simpanan. Dan semuanya itu menunjukkan bagaimana dia adalah seorang individu yang haus akan cinta. Kemudian jadi orang-orang Gaza itu melihat kayaknya mereka udah prediksi ini orang kayaknya kalau ke kota Filistin pasti carinya perempuan Sunda. Maka mereka buat jebakan dan mereka bilang let's wait until the morning. Kemudian apa yang terjadi? Pak Pendeta baca ayat 3 ya. Tetapi Simpson tidur di situ sampai tengah malam. Mereka pasang jebakan. Mereka ekspektasi bahwa Simpson itu akan bangkit pagi-pagi. Tapi tengah malam dia bangkit, bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnya semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Jadi semua jebakan itu nggak bisa memberhentikan dia. Bahkan Alkitab nggak berkata loh apa yang terjadi kepada orang-orang yang hendak menyerang dia. Kayak nggak disebut. Artinya semuanya itu kayak benar-benar dikacang-kacangin sama Simpson. Semuanya itu kayak dihantam sama dia. Biarpun dia terjebak, tapi dia bisa survive. Nah, tapi kemudian apa yang dia perbuat? Dia angkat pintu itu. Dan dia bawa ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Kamu pernah belajar nggak? Apa arti ini? Kenapa dia harus bawa pintu gerbang kota Gaza? Mungkin untuk menunjukkan kekuatan, kuasa ke orang-orang. Bukannya nggak cukup Filistin? Dia udah hancurkan semua orang yang mau menyergapnya dia. Bukannya udah cukup dengan mengalahkan semua pasukan yang ada di situ. Bukannya udah cukup ya hanya dengan mendobrak pintu kemudian pergi. Enggak. Jadi ingat loh, yang dibawanya dia itu bukan sekedar pintu. Dia cabut pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintunya beserta palangnya dia taruh di bahunya, kemudian dia bawa berjalan ke gunung yang berhadapan dengan Hebron. Kamu tahu nggak kira-kira berapa jauh jaraknya? Enggak. Kalau Pak Pendeta lihat di sini jarak itu sekitar 65 km. 65 km itu dia angkat pintu gerbang. Di atas bahu. Wow. Nah pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa? Kenapa harus di depan kota Hebron? Kemudian di situ juga langsung selesai ya ceritanya. Kayak nggak ada lanjutan lagi. Kenapa? Itu aku juga belum tahu sih Pendeta. Jawabannya simpel. Kalau kita lihat ke belakang, suku Yehuda lah yang waktu itu mengkhianati Simpson. Jadi waktu sebelumnya itu Simpson kan dia membakar semua gandum punya orang Filistin. Kemudian dia melarikan diri ke wilayah orang Israel. Dan pada waktu itu suku Yehuda nggak mau ada permusuhan antara orang Filistin dan orang Israel. Bagi mereka itu, mereka nggak mungkin ngalahin orang-orang Filistin. Bagi mereka itu orang Filistin mempunyai persenjataan lebih lengkap. Oleh karena itu lebih baik kita hidup koeksis aja lah. Kita berteman aja, nggak perlu ada permusuhan. Dan untuk menjaga perdamaian itu mereka rela
mengumpulkan 3.000 orang bukan untuk melawan orang Filistin tapi untuk menangkap Simson dan menyerahkan Simson ke orang Filistin. Oh, oke. Dan kenapa kota Hebron? Karena kota Hebron merupakan ibu kota dari suku Yehuda. Oh. Jadi dia sengaja bawa pintu itu, ke bukit tertinggi depan kota Hebron supaya orang-orang Hebron ingat bahwa selama dia hidup tidak akan ada kompromi bersama orang Filistin. Wow. Perseteruan itu akan terus ada dan mereka akan terus berperang sampai Simson menang. Jadi fakta bahwa dia bawa pintu gerbang itu menunjukkan bahwa selama saya hidup nggak akan pernah ada damai sama orang-orang ini. Oke. Yeah. Oke. Nah, banyak pendeta-pendeta yang mengkaitkan kejadian ini dengan Yesus. Jadi mereka bilang bahwa sama seperti Yesus, sama seperti Simson membawa pintu gerbang itu, ya Yesus juga membawa salib Golgota. Tapi it doesn't match. Kenapa? Ya Simson itu perjuangan Simson itu membawa pintu gerbang itu bukan menunjukkan kerendahan hati ya. Iya. Itu kayak egoisan banget. Iya. Dia egois banget kayak benar-benar pure kayak kayak flexing gitu kan. Sombong banget, dia pengen nunjukin nih, gue bisa lawan mereka. Iya. I don't need your help. Aku bisa sendiri. Gue bisa sendiri. Dan memang sepanjang pelayanan dia sebagai seorang hakim, tidak pernah sekalipun Simson membangkitkan tentara untuk melawan orang Filistin. Dia nggak pernah menjadi figur yang menyatukan semua orang. Nggak pernah. Ehud ketika dia membunuh Eglon, dia langsung ambil trompet dan kemudian menyatukan suku-suku terdekat untuk melawan tentara Eglon. Begitu juga dengan Othniel, begitu juga dengan Jethro, begitu juga dengan Gideon. Tapi hal yang sama tidak ditemukan di dalam kehidupan Simson. Sepanjang kehidupannya itu dia hanyalah seorang lone ranger yang berjuang sendirian. Kenapa? Karena pada saat itu hanya dia yang berani untuk menentang dan melawan orang Filistin. Oke, jadi menarik. Fakta. Jadi, tapi lucunya, biarpun dia menunjukkan keberanian untuk melawan orang Filistin, hanya kelemahan cuma satu, dia tetap menjadi pribadi yang entah kenapa suka nongkrongnya sama orang Filistin. Jadi ada kontras nggak sih antara panggilan dia sebagai seorang hakim dan juga tuntutan dia untuk melepaskan bangsa Israel dari orang Filistin. Dan inilah yang poin menarik yang kita pelajari dari kehidupan Simson. Dan hal yang sama ini akan menjadi batu sandungannya, terutama ketika kita melangkah di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4. Oke, boleh baca Hakim-Hakim 16 ayat 4. Simson dan Delila. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Nah, ini menarik. Karena ketika kita mengakhiri cerita kita di Hakim-Hakim 16 ayat 3, kita melihat satu kisah yang luar biasa beraninya. Di mana Simson lepas dari pengepungan dan dia dengan penuh kejayaannya membawa pintu gerbang itu dan menempelkannya di bukit depan Hebron. Tapi bukannya mengumpulkan tentara, bukannya membangkitkan satu generasi baru yang berani melawan orang Filistin. Justru Simson kembali lagi untuk mencari perempuan Filistin supaya dicintai. Dan kali ini dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Delila. Jadi pertama itu, menurut kamu apakah Delila itu cintanya sungguh-sungguh terhadap Simson? Mungkin iya. Tapi setelah itu dia mencintai satu hal yang lebih berharga dari Simson. Tapi kalau literally speaking, nggak pernah dibilang loh Delila itu cinta sama Simson. Justru ayat 4. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan. Jadi Simson itu cinta ya dulu. Itu kayaknya dia kayak bucin banget sih, bucin to the max banget, kayak dia benar-benar rela melakukan segala cara supaya dia mendapatkan Delila. Dan ayat 5. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Nah, ini menarik karena
Kemudian ketika bangsa Filistin tahu bahwa Simpson mencintai seorang perempuan, oke, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menang. Masih nggak apa kata-kata Simpson kepada orang-orang di Timnah? Kan ditanyakan apa yang keluar dari yang dia bertanya itu kepada yang di ayat 18, yang di Hakim-Hakim 14 itu. 14 ayat 18. 14 ayat 18 itu ya. Jadi kan ada pertanyaan kan dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Oke, itu kan pertanyaannya. Kemudian jawabannya adalah apakah yang lebih manis daripada madu, apakah yang lebih kuat daripada singa? Ini mungkin agak-agak ambigu, apa artinya? Jawabannya tahu nggak? Apa yang lebih manis daripada madu dan yang lebih kuat daripada singa? Perempuan. Oke. Dan kita melihat nanti bagaimana perempuan itu menjadi sumber kejatuhan Simpson, terutama di dalam kisah ini. Raja-raja itu berkata, ayo coba gunakanlah cinta kamu itu sebagai keuntungan. Masa kamu gak mau uang? Ini 1.100 apa dia bilang nih? Perak. 1.100 uang perak. Oke, dan kemudian Delila perlahan-lahan mulai membujuk. Coba baca ayat 6. Lalu berkatalah Delila kepada Simpson, ceritakanlah kiranya kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Nah, jadi di sini ada permainan ya, kayak flirtation game, kayak saling-saling apa namanya? Goda, saling merayu. Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, coba dong kasih tahu kelemahan kamu. Iya. Nah, pertanyaan adalah kenapa Simpson nggak pernah notice? Soalnya aneh banget kan, kemudian dikatakan oleh Simpson pertama, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Oke, kemudian lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru, yang belum kering kepada perempuan itu, dan dia mengikat Simpson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson, tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatan itu. Jadi kayak, dan ini terjadi bukan untuk sekali doang loh. 2-3 kali. Nah, kenapa dia gak pernah notice? Iya, kenapa dia gak pernah? Aku ini akan dibunuh sebenarnya. Masa dia gak pernah notice kalau istrinya itu sedang, bukan istri sih, perempuan ini. Kalau perempuan itu sedang menggunakan pengaruhnya itu untuk menjatuhkan dia. Iya. Mungkin di sini Simpson sangat naif ya, dipikir kalau dia itu pasti bisa mengalahkan semuanya. Dan bahkan pada waktu kali ketiganya itu ketika dia benar-benar kasih tahu, dia benar-benar kasih tahu, dikatakan dalam ayat ayat 20, Hakim-Hakim 16 ayat 20, orang maka terjaga ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Jadi dia punya asumsi kalau dia itu akan terus kuat. Dia akan terus menang. Dan kenaifan inilah yang akan membawa kejatuhan kepada Simpson. Dan uniknya adalah permainan flirtation mereka itu, permainan adu goda rayu ini it works both ways. Notice nggak? Yang pertama itu dibilang Mas Simpson apa? Kelemahan pertama itu adalah tali busur yang baru. Tali busur yang baru itu dibuat dari kulit binatang itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kulit binatang itu sebenarnya itu haram untuk digunakan bagi seorang yang bernazar. Iya. Kemudian yang kedua itu apa dibilang? Yang kedua tali baru di ayat 11. Tali baru. Tali baru yang belum pernah terpakai, ini kayaknya nggak terlalu. Untuk pekerjaan apapun. Dan yang ketiga itu rambut. Kalau rambut itu diikat pakai pin di tanah. Simpson mulai tambah lama itu tambah dekat ke jawabannya. Dan yang terakhir dikatakan ayat 16, ayat 15. Bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Dia bilang, if you really love me, dan itu kayaknya yang membuat kayak semua cowok pasti lu. Dan inilah kayak pitfalls yang paling gede yang harus kita awasi dari seseorang. Ketika pacar kita bilang, kalau kamu benar-benar cinta sama aku, mau dong buat kayak gitu. Kalau misalnya, banyak dari kita merasa bahwa boundary itu nggak perlu. Tapi justru dalam kisah Simpson, tanpa boundary, tanpa batasan, maka tidak ada kekudusan. Betul. Tanpa batasan tidak ada kekudusan. Karena batasan itulah yang memberikan identitas kepada eksistensi kita. Betul.
Oke. Iya. Well, Setuju. memang sih kalau dalam persiapan pernikahan we need to be open ya. Iya. Tapi apa yang terjadi di sini bukan keterbukaan, melainkan manipulasi. Oke. Karena Delila memaksa Simpson untuk terbuka mengenai dirinya. Tapi pertanyaannya, kenapa Simpson akhirnya membuka rahasianya? Dan kalau kita baca, it's a little bit sad actually, baca ayat 17. Ayat 17, maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Selama ini kita telah bicarakan bahwa Simpson itu punya kepribadian yang sangat impulsif. Kalau dia pengen sesuatu, diambil biasanya. Kalau dia cewek cantik langsung, I have to get her. Ya, I have to get her. Apakah dia benar-benar sadar nggak sih sama statusnya sebagai orang suci? Enggak. Well, coba baca ini. Dia tahu sebenarnya. Dia tahu identitasnya, dia tahu tujuan Allah dalam hidupnya. Dia benar-benar yakin bahwa panggilan dia itu untuk membebaskan orang dari orang Filistin. Iya. Oke. Dan ayat ini menjadi bukti karena kata-kata yang diucapkan di sini mengenai nazar itu literally itu benar-benar mirip banget dengan nubuatan malaikat yang diberikan kepada ibu Manoah, kepada ibunya Simpson. Literally speaking, kayak benar-benar exactly. Selama ini Simpson aware dengan panggilan dia sebagai seorang nazir. Nah, pertanyaan adalah, kenapa dia ucapkan rahasia itu kepada Delila? Oke, mungkin itu akan kita cut lagi pendeta supaya teman-teman bisa berpikir dan bisa bertanya-tanya, penasaran tentang kenapa Simpson mau memberikan secret atau rahasia terbesarnya yang bisa membuat dia menjadi lemah. Tetap stay tune di Facebook, jangan kemana-mana. Kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind dengan pertanyaan yang tadi ya pendeta. Kenapa Simpson harus memberitahukan rahasianya kepada Delila? Mungkin jawabannya kita bisa temukan di dalam balasan Simpson setiap kali Delila nanya kepada dia, apa sih kelemahan kamu? Dan satu kata itu selalu rutin diulang-ulang, biarpun kebohongannya ganti-ganti ya kan dia 3 kali bohong kan, tapi satu kata itu selalu rutin dikatakan. Oke, kalau kamu berbuat sesuatu, kalau kamu melakukan hal-hal ini, aku akan menjadi, tunggu di ayat berapa itu ya, aku akan menjadi lemah seperti orang lain. Oh iya. Oke, itu ada kan di ayat 17 juga. Ayat 17 juga ada. Kemudian di yang pertama juga yang ayat 7 juga ada, seperti orang, aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Dalam bahasa Yunani, Ibraninya adalah keahat ha'adam, like any other man. Nah, uniknya adalah kata-kata keahat ha'adam ini memiliki konotasi yang unik. Menurut seorang ahli teologi namanya David Grossman, dia memperhatikan, dia menuliskan hal seperti ini. Mungkin yang Simpson inginkan bukan untuk menjadi pahlawan. Mungkin yang Simpson inginkan adalah untuk menjadi seperti orang lain. Mungkin inilah Simpson yang sebenarnya. Di dalam hatinya, di dalam lubuk hatinya terdalam, dia hanya ingin menjadi orang biasa. Dia capek atas tuntutan untuk menjadi seorang hakim. Dia capek untuk menjadi puncak tombak perlawanan terhadap orang Filistin. Dia hanya ingin apa yang semua cowok inginkan. Kamu tahu nggak apa yang semua cowok inginkan? Teman-teman yang di studio tahu nggak apa yang semua cowok inginkan terdalam? Wanita. Oke, sex, love, and freedom. That's what Samson wants. Dan memang kehidupan itu berputar di situ doang kan? Kayak perempuan di Timna, kemudian perempuan di Gaza, kemudian Delila juga. Jadi ini kalau menurut kata Barry Webb, dia berkata seperti ini. All he had wanted was, apa yang dia inginkan adalah apa yang semua diinginkan oleh laki-laki. Sex, love, and freedom. Karena inilah yang dia tidak dapatkan dalam pertumbuhannya. Tetapi, status Simpson sebagai seorang nazir selalu menghalangi dia di dalam setiap fase kehidupannya dan telah menjadi beban yang tidak lagi ia dapat tanggung. Itulah mengapa ia membuka hatinya kepada Delila. Saya nggak mau lagi menjadi orang spesial.
akhiri mimpi buruk ini. Cukurlah kepala saya dan buatlah saya menjadi normal kembali. Tapi satu hal yang buat dia lupa, begitu dia normal, kekuatannya juga hilang. Dia pikir dia bisa menjadi normal dan tetap menjadi kuat. Satu hal yang perlu diingatkan kepada Sam Simpson, bahwa kekuatannya dia itu diberikan untuk satu tujuan. Membebaskan orang Israel dari cengkeraman orang Filistin. Kita harus ingat ya bahwa semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita, semua kekuatan, semua keuntungan, semua privilege, Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan percaya kita akan menggunakan privilege, talenta, kemampuan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. So, the moment we lost our connection with God, we lost also that strength and privilege. Kita juga kehilangan, begitu kita kehilangan koneksi dengan Tuhan, semua kekuatan, semua privilege, semua kemampuan kita itu pasti otomatis hilang. Dan ketika Simpson menyadari bahwa kekuatannya telah hilang, itu seakan-akan menjadi wake up call dalam dirinya. Dia kemudian dikatakan di ayat 21, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di saat itu, di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiring. Nah, begitu dia ditangkap, orang Filistin langsung mencungkil kedua matanya, mata yang telah menjadi obsesinya dia, mata yang telah dia gunakan untuk menyenangkan hatinya, dan dia sekarang hanya jadi budak biasa di penjara yang gelap. Berhari-hari dia harus bekerja. Kita nggak tahu berapa lama. Kita nggak bilang ya apakah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. We do not know exactly. Oke. Tapi ketika dia kehilangan kekuatannya, dia bukanlah siapa-siapa lagi. Dia telah dibenci oleh orang Filistin dan ketika dia ditangkap itu seakan-akan membawa kebahagiaan yang terdalam kepada orang Filistin. Tapi di tengah-tengah kegelapan itu, 22 dikatakan rambutnya mulai tumbuh sesudah dicukur. So I think there is a glimpse of hope. Tapi ya kisah Simpson itu nggak diakhiri dengan dia di penjara. Kali ini sepertinya bangsa Filistin itu sepertinya mereka nggak puas melihat Simpson di penjara. Mereka mengadakan kayak jamuan pesta besar. Dan kemudian mereka menyanyikan lagu untuk mereka memuji Allah mereka, ayat 24, dan mereka berkata, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Jadi mereka itu kebencian mereka terhadap Simpson itu memang sudah mendarah daging. Sehingga ketika mereka bisa berhasil tangkap, mereka itu kayak bahagia banget. Oke. Dan melihat semua ini, Simpson melakukan sesuatu. Coba dikatakan bahwa mereka kemudian memanggil Simpson ayat 25 untuk melawak bagi mereka, untuk stand up comedy. Benar. Supaya Simpson bisa entertain mereka. Tapi Simpson menggunakan saat ini untuk mencari pertobatan. Ayat 28, coba baca 28. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat kali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Ini menarik karena pertama kalinya, di dalam kehidupannya Simpson itu yang berdua 2 kali. Oke. Pertama ya yang 2 kali berdua. Itu dia pernah berdua lagi. Yang pertama waktu dia lagi kehausan, dia telah mengalahkan dan membunuh ratusan orang Filistin dengan rahang keledai di pasal 16 kalau nggak salah. Di pasal 14 kalau nggak salah. Dan itu yang dua pertama. Dan dua kedua adalah ketika ia sudah buta dan dia dikelilingi oleh orang-orang Filistin, dan doanya itu dibuka dengan sangat indah. Apa kata Simpson? Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Nah, ketika muncul kata ingat, ini adalah bahasa covenantal, bahasa perjanjian antara Allah dan umatnya. Kali ini Simpson memohon, God, I don't think I am worthy to be loved. But I want you to remember me. Tuhan, saya akui bahwa saya memang gak layak untuk dikasih. Saya gak layak untuk diampuni. Tapi saya ingin supaya kamu menggunakan saya terakhir kalinya.
Well, what do you think about Samson's life? Endingnya gimana? Menyedihkan. Sangat tragis. Ya memang kalau setengah pertama itu memang agak indah ya, ingatlah aku. Tapi kata-kata kedua itu tetap aja agak-agak nyebelin. Karena yang kedua itu dikatakan sekali ini saja dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dia nggak bilang, Tuhan, I need to end my life in a grand way. Okay, please use every ounce of my strength to glorify your name. Dia nggak akhiri doa dengan yang lebih indah lagi, tapi dia cuma bilang, Tuhan, gue buta. Well, you need to do something about my eye. harus dibalas. Paling nggak tolong buat sesuatu supaya mata gue ini, dendam gue ini bisa terbalaskan. So in the end, Samson itu mati sebagai hakim yang selfish, yang egois, hakim yang selalu mementingkan kepentingannya, kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang banyak. Tragis. Tapi kali ini dikatakan bahwa tetapi ada postscript yang agak-agak sedih di situ, ayat 31. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Jadi endingnya itu dia dikubur oleh saudara-saudaranya. Tapi yang menariknya adalah tadi aku lupa mention ayat 30. Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin itu. Nah, tadi kan kita bicarakan tentang sifat impulsifnya Samson dan obsesi dia untuk bersosialisasi dengan orang Filistin. Dia selalu berpesta dengan orang Filistin, makan dengan mereka, minum dengan mereka. And what is unique is that in the end he choose to die with them. Itu menarik gak sih? Pada akhirnya dia memilih untuk mati bersama dengan mereka. So it's a very tragic tale about an anti-hero sebenarnya, bukan kayak pahlawan, tapi dia adalah anti-hero yang benar-benar penuh ambiguitas. Okay. Dan pada akhirnya, well, what makes the story so unique is that karena ketika kita melihat Samson, kita melihat diri kita sendiri. Inilah kita kalau kita tidak bisa menahan ambisi dan selera. Nafsu. Sama seperti semua laki-laki ya, semua manusia. Kita selalu suka apa yang kita lihat. Dan terkadang kita sulit mengatakan tidak kepada kesenangan duniawi. Sama seperti Samson, kita juga mencintai kebebasan, kita juga mencintai kasih dan seks. Bahkan sepanjang hidupnya, Samson itu pengen keinginan dia terbesar itu dia cuma pengen dikasih aja kok. Hanya dia mencari kasih di tempat yang salah. Dan perhatikan, semakin kita mencari kasih di tempat yang salah, semakin jauh kita dari Tuhan. Semakin jauh kita dari Tuhan. Dan pada akhirnya tidak ada kasih yang bisa menggantikan kasih Tuhan di dalam diri kita. Itu makanya ada lagu namanya Fill My Cup Lord, kayak well, gue bisa nyanyi, tapi itu lagunya Fill My Cup Lord. Penuhilah aku Tuhan, karena hanya kamu saja yang bisa memenuhi aku. Di dalam kitab Mazmur, in your presence there is a fullness of joy. Jadi semakin dia berusaha mencari kasih, semakin dia berusaha untuk dicintai, maka semakin jatuh dia ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena tidak ada cinta manusia yang bisa membuat kita bahagia. Tidak ada cinta manusia yang bisa membuat kita puas. Dan satu-satunya cara bagi kita untuk menjadi puas, satu-satunya cara bagi kita untuk menjadi bahagia adalah dengan memeluk panggilan kita sebagai seorang nazir. Well, mungkin semua dari kita itu nggak ada dari kita yang rambutnya panjang ya, dan juga tapi kita harus ingat bahwa sama seperti Samson, kita itu lahir sebagai bagian dari umat percaya. Well, tapi kita nggak akan pernah bisa memiliki dua dunia. Kenapa? Karena justru identitas itulah yang memberikan makna di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang berbeda, ketika kita menjadi sama seperti semua orang, pada waktu itulah kita gagal menjadi umat Tuhan. So, selalu ingat bahwa terkadang batasan itu penting. Batasan itulah yang memberikan makna terhadap identitas. Dan kalau kita tidak memeluk identitas kita sebagai umat Tuhan,
kita tidak akan pernah mengerti panggilan apa yang Ia berikan di dalam kehidupan kita. Pak Pendeta mau tutup dengan satu kutipan dari Jackman and Ogilvy. Dia berkata seperti ini. Samson points us to the perils of professionalism in Christian term. Jadi Simpson menunjukkan kepada kita terhadap betapa sia-sianya profesionalisme, terutama dalam kehidupan Kristiani. Secara luar, Simpson adalah seorang hakim yang sukses. Ya, dia adalah satu-satunya hakim yang melawan orang Filistin, yang berani melawan terbuka, dan dia juga selalu menang dalam setiap pertempuran. Oke. Tapi ketika kita merasa bahwa Simpson adalah seorang yang sukses, kita menipu diri kita. Karena dia adalah seorang yang tidak kuat secara rohani. Karena kita begitu mudah bagi kita untuk terlihat suci daripada menjadi orang suci. We always take shortcut. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Kalau gitu apa poin positif yang kita bisa ambil dari Simpson? Uniknya adalah Simpson itu masih disebut sebagai pahlawan iman. Di dalam kitab Ibrani. Artinya terlepas dari semua kelemahan Simpson sebagai hakim yang tidak sempurna, hakim yang mementingkan diri sendiri, yang egois, yang sukanya bergaul sama orang Filistin aja, bahkan sampai mati pun dia lebih milih mati di antara orang Filistin daripada mati dengan orang Israel. Tapi sejak peristiwa di kuil Dagon itu, di mana ribuan orang Filistin meninggal, tidak akan pernah lagi ada perdamaian antara orang Israel dan orang Filistin. No, that's the end. Dan perjuangan Simpson akan diakhiri dengan pelayanan seorang nazir lagi. Kamu tahu siapa namanya? Yang tadi disebut di awal, Samuel. Oke. Simpson dan Samuel adalah orang nazir. Keduanya sama-sama punya rambut panjang. Tapi bedanya adalah Samuel ada seseorang yang selalu bergantung kepada doa. Dan doa. Dia selalu berdoa kemanapun dia pergi. So, pelayanan mereka tidak sempurna, tapi keduanya adalah bagian narasi yang indah dari rencana Tuhan. Amin. So, pelajaran kita bisa ambil. Yang pertama adalah, kita harus tentukan siapa kita. Apakah kita ingin menjadi seperti dunia atau berbeda dari dunia. Oke. Yang kedua, we need to embrace the boundaries. Kita harus peluk batasan-batasan itu. Kenapa? Karena batasan-batasan itu yang menjaga identitas kita. Terus yang ketiga, sometimes God use selfish people for godly reasons. Terkadang Tuhan gunakan orang-orang egois untuk rencananya. So, siapa Simpson dalam kehidupan Anda? Mungkin dia butuh dukungan. Mungkin dia butuh dorongan. Satu-satunya dukungan dan dorongan yang Simpson terima hanyalah ketika ia meninggal. Perhatikan nggak? Keluarganya datang, mengangkat dia untuk dikuburkan di samping ayahnya. Gimana kalau sebelumnya mereka buat hal yang salah? Gimana kalau sebelumnya itu mereka bantu Simpson untuk lepas dari kecenderungan hawa nafsunya dia? Mungkin it's another story. Betul. So, siapa Simpson dalam kehidupan kamu? Yang bisa kita bantu. Betul. Dan juga pendeta mungkin yang aku bisa tambahkan, aku dari tadi terpaku dengan 2 ayat dari Hakim-Hakim 16 ayat 19 dan 20. Di kalimat-kalimat terakhirnya. Di kalimat terakhir 19 dikatakan sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Dan di ayat 20 juga dikatakan bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dari kedua poin ini yang aku bisa ambil, saat dimana kita memang mungkin ingin sekali menjadi serupa dengan dunia, atau saat kita benar-benar jauh dari Tuhan, saat itulah dimana kekuatan kita hilang dan Tuhan menjauhkan kita. Jadi itu poin yang menurutku harus kita ingat selalu. Jangan terlalu berkompromi dengan dengan dunia. Kita betul berbeda, dan jangan pernah tinggalkan atau biarkan Tuhan pergi sia-sia hanya karena kamu mencintai hawa nafsumu atau hanya karena kamu mau menjadi serupa dengan dunia. Itu poin yang begitu memukulku sih. Dari cuman 2 kalimat terakhir dari 2 ayat itu sangat-sangat kuat yang bisa mengingatkanku. Jadi bagi teman-teman sekalian, jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena kalian terbutai oleh hawa nafsu yang ada di dalam dunia ini. Mungkin pendeta boleh bantu kita dalam doa tutup? Ya, oke, let's pray. Heavenly Father, Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran hari ini. Bantulah kami agar kami bisa menentukan siapa diri kami. Untuk menjadi seperti dunia atau berbeda dari dunia.
Dan tolonglah kami agar kami bisa mengontrol keinginan kami untuk menjadi bebas. Dan menyerahkan kebebasan kami ke tangan-Mu Tuhan, agar kami dapat dibentuk menjadi seperti Engkau. Berkatilah setiap dari penonton Tuhan. Tolonglah mereka untuk mengaplikasikan pelajaran mengenai Simpson dalam kehidupan mereka masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti acara hari ini. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu follow sosial media kami di Instagram, Facebook, ataupun YouTube supaya teman-teman bisa selalu terupdate, maupun YouTube channel Facebook supaya tidak terlupakan atau tidak miss semua episode yang kita akan buat. Terlebih kalau teman-teman ada pertanyaan atau ingin didoakan, boleh langsung saja komen di YouTube account kami atau di sosial media yang sudah kami bagikan. Untuk itu kami akan bertemu lagi di episode berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dan kita semua.